Setelah sekian lama saya tidak membuat konten YouTube karena kondisinya lagi sakit. Nah, sekarang saya mau buat terkait ramenya rencana revisi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang pernah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Apakah memang Undang-Undang ITE ini membungkam para aktivis? Apakah benar Undang-Undang ITE ini menjadi momok bagi kita, bagi masyarakat ketika bicara soal kritik terhadap penguasa, kritik terhadap pemerintah? Atau ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini menjadi momok bagi jempolnya masyarakat yang suka ngetik di medsos, yang suka nge-share di WhatsApp group dan lain-lain. Saya setuju bahwa Undang-Undang ITE ini harus direvisi. Kenapa? Karena sudah banyak korban orang di penjara karena Undang-Undang ITE. Orang dituduh melakukan pencemaran nama baik, orang dituduh melakukan penghinaan. Saya melihat bahwa Undang-Undang ITE ini lebih jelek, jauh lebih jelek dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab kalau kita bicara pencemaran nama baik, kita bicara soal penghinaan, Undang-Undang ITE ini sangat rapuh. Nih, pasal 27 ayat 3 ini adalah pasal yang paling bermasalah di dalam Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud pencemaran nama baik itu apa, yang dimaksud penghinaan itu apa, sehingga sedikit-sedikit orang menulis sesuatu, orang yang ditulis tidak terima, lapor polisi, proses, tahan. Sementara kalau kita baca di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu jauh lebih spesifik. Misalnya dalam KUHP pasal 310 tentang penghinaan, spesifik sekali. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh publik, diancam karena pencemaran dalam pidana penjara paling lama 9 bulan. Artinya, bicara soal penghinaan, pencemaran nama baik itu menuduh atau sengaja menyerang kehormatan orang. Misalnya menuduh si A itu melakukan perselingkuhan, padahal dia tidak melakukan itu. Ini jelas. Tapi kalau di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tadi, nggak jelas maunya itu apa, kan gitu loh. Apa yang dimaksud dengan penghinaan, apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, sehingga rata-rata penyidik, jaksa, hakim kembali kepada KUHP. Oh, pencemaran nama baik itu adalah begini. Oh, penghinaan itu adalah begini. Dan di dalam KUHP itu orang diberikan kesempatan. Nah, pasal 311 ayat 1, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah. Artinya apa? Undang-undang itu memberikan kesempatan. Kalau A menuduh bahwa si B itu melakukan pencurian, ditulis di Facebook, si B mencuri handphone saya. Nah, dalam KUHP dikasih kesempatan. Dia melakukan pencurian atau tidak. Kalau dia mampu membuktikan, maka tidak boleh tulisan itu dianggap sebagai penghinaan. Tidak boleh tulisan itu dianggap sebagai pencemaran nama baik, sebab apa yang dituduhkan itu adalah benar. Tapi kalau dia dikasih kesempatan tidak mau, ya dia kena kejahatan sebagai fitnah. Nah, di dalam Undang-Undang ITE itu tidak sampai menjangkau
Seperti itu misalnya kapan lalu ada kasus orang punya hutang, ditagih tidak pernah mau bayar. Karena kesel, tulis dia di Facebook bahwa si A itu punya hutang kepada saya, tolong bayaran. Ternyata si A-nya nggak terima, dia merasa nama baiknya dicemarkan, dilaporkan ke polisi, diproses. Yang menuduh, ini kan kacau. Padahal yang menuduh memang mampu membuktikan dia memang punya utang saya, dia punya hutang nggak pernah mau bayar. Karena jengkel ditulis di Facebook, ditulis di medsos sehingga bisa diakses oleh publik. Nah, kepentingan saya adalah bagaimana revisi nanti ini bisa betul-betul melindungi hak masyarakat supaya dia tidak dihina, tidak dicemarkan, tetapi juga undang-undang harus melindungi hak masyarakat supaya harus dibedakan apa itu pencemaran nama baik, apa itu kritik. Kalau misalnya saya menulis tentang kebijakan pemerintah, oh pemerintahnya Jokowi ini jelek, itu bukan berarti saya dituduh menghina Pak Jokowi. Sebab apa? Faktanya misalnya ada menteri yang korupsi, ada gubernur yang korupsi, ada pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, harus dibedakan mana pencemaran, mana penghinaan, dan mana itu kritik supaya ada perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara. Bahwa sekarang adalah eranya digital. Sehingga berbeda dulu kalau kita melakukan kritik pakai tulisan paling dibaca cuma 10 orang, paling 100 orang. Tapi kalau sekarang di medsos bisa dibaca jutaan orang, sehingga kritik-kritik ini harus tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Tapi kalau memang ada orang yang menghina, ada orang yang melakukan fitnah, ya ini harus dijatuhi hukuman. Jadi saya setuju Undang-Undang ITE ini harus direvisi supaya ada perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara.